Keesokan harinya, Sorin bangun dengan perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan. Malamnya terasa panjang, penuh dengan bayang-bayang dan suara yang membuat tidurnya tak nyenyak. Sorin merasa seperti sedang diawasi. Dalam tidurnya, Sorin menangkap siluet seekor burung hantu besar. Entah itu hanya mimpi atau kenyataan, Sorin tak begitu yakin. Sesaat sebelum meninggalkan rumah untuk berangkat sekolah, dari sudut matanya, Sorin melihat cermin aneh yang ia temukan kemarin di hutan, tergeletak di atas meja di dekat tempat tidurnya. Sorin merasa tertarik untuk membawanya ke sekolah. Rasanya, dia ingin selalu dekat dengan cermin itu. Selain karena kesan misteriusnya, ia menganggap cermin itu sebagai pengingat petualangan kemarin di hutan dan awal persahabatannya dengan Carla. Maka, ia memutuskan untuk membawanya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Sorin memasuki kelas yang penuh riuh rendah. Teman-teman sekelasnya bermain dan bercakap-cakap satu sama lain. Namun tidak dengan Sorin. Matanya menggantung menahan kantuk. Dia hanya terduduk menunggu pelajaran dimulai. Seketika itu, Carla menoleh pada Sorin, tersenyum, dan mengedipkan mata kepadanya. Sorin membalas senyuman kepada sahabat barunya itu. "Aku punya teman baru," kata Sorin kepada dirinya sendiri. Rasa bahagia karena memiliki sahabat baru itu membuat kantuknya menguap seketika. Sungguh ajaib apa yang bisa dilakukan hanya dengan perasaan bahagia. Namun, di sudut kelas, Popo yang juga sahabat Carla melirik Sorin dengan kesal. "Selamat pagi anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini," seru guru kelinci. "Ya, Bu Guru," jawab anak-anak serempak. Waktu istirahat telah tiba. Sorin segera menuju ke kantin sekolah untuk memakan bekal yang dibawakan oleh ibunya. "Wah, keju!" seru Sorin gembira. "Hai Sorin." Carla melambai kepada Sorin di kejauhan, berjalan mendekat. "Hai Carla, sini, makan sama-sama," jawab Sorin riang. Tiba-tiba, Popo memanggil Carla. "Hei Carla, makan sama aku yuk." Carla lalu menjawab, "Ayo kita makan sama-sama bertiga dengan Sorin." Mejanya terlalu kecil, tidak cukup untuk tubuh kita yang tinggi dan besar," jawab Popo dengan nada angkuh. "Ayo Carla, waktu istirahat hampir habis," bujuk Popo. Carla ragu-ragu, namun akhirnya mengiyakan ajakan Popo. "Nah, gitu dong Carla. Lagi pula, kenapa kita harus makan sama-sama di meja kecil itu dengan Sorin? Kan sempit," kata Popo mengejek. Sedangkan Sorin yang jengkel, dengan tidak sadar, memakan habis kejunya dengan cepat. "Makanku banyak kalau sedang kesal. Tapi aku masih lapar. Ibu membawakan bekal yang lain tidak ya?" kata Sorin sambil mencari-cari dalam tasnya. Saat tangannya mencari-cari di dalam tas, ia menemukan cermin segitiga dan mengeluarkannya. Dalam pantulannya, ia melihat wadah bekalnya kembali penuh dengan keju, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Sorin lalu menoleh melihat wadah bekalnya, dan benar saja, telah terisi dengan banyak keju. Sorin benar-benar terkejut. Perlahan-lahan, ia mendekatkan tangannya untuk mengambil keju itu dan memakannya. "Ini keju asli. Dan ini adalah cermin ajaib." Kelas telah selesai, dan Sorin beranjak pulang tak sabar ingin melihat cermin itu lagi. Dari kejauhan, terlihat Carla berlari mengejar Sorin. "Tunggu Sorin."
Mau apa lagi dia? Batin Sorin dengan wajah malas, namun tetap menghentikan langkahnya menunggu Carla. Kuharap kamu tidak tersinggung dengan apa yang diucapkan Popo tadi, kata Carla memulai pembicaraan. Aku tidak tersinggung kok, Carla. Hanya saja aku kesal tidak jadi makan siang bersamamu, jawab Sorin jujur. Carla yang merasa bersalah menjawab Sorin. Maaf Sorin, tapi Popo juga sahabatku, dan aku bingung untuk memutuskan. Seharusnya tadi aku makan siang bersamamu saja. Ya sudah Carla, aku sudah tidak jengkel lagi sekarang, karena sudah makan keju yang banyak tadi. Lagi pula, aku tidak bisa terlalu lama jengkel kepadamu, yang telah menjulurkan tali kepadaku untuk keluar dari lubang kemarin, kata Sorin. Carla menjawab dengan nada heran. Sorin, kemarin aku memang turun dari bis dan mencarimu, tapi saat aku menemukanmu, tali itu sudah ada di lubang tempat kamu jatuh. Makanya dari kemarin aku bertanya-tanya, kenapa kamu tidak memanjatnya dari awal? Sorin tercengang bukan main dan menjawab, karena tali itu belum ada saat aku jatuh, Carla. Lalu, siapa yang memasang tali itu? Sahut Carla semakin heran. Sorin cepat-cepat merogoh tasnya dan mengeluarkan cermin segitiga itu. Ini, jawab Sorin dengan penuh antusias. Carla semakin terheran-heran. Apa maksudmu, Sorin? Tanya Carla sambil menyambar cermin itu dari tangan Sorin. Belum sempat Sorin menjelaskan, Popo berteriak memanggil. Hei Carla, sedang apa kamu dengan Sorin kecil itu? Bukankah kamu lebih baik bermain bersamaku? Aku baru saja menambah koleksi mainanku. Popo berbicara dengan nada angkuh. Carla sudah tak tahan lagi dan ia berteriak kepada Popo. Aku tak peduli dengan semua mainanmu dan aku bebas memilih dengan siapa aku berteman. Popo kaget dengan jawaban Carla, lalu berjalan menjauh. Carla yang masih jengkel tak sengaja melihat pantulan di cermin segitiga itu dan melihat sosok Popo yang terjatuh karena kulit pisang. Sorin dan Carla menoleh dan melihat Popo benar-benar terjatuh. Carla terkejut bukan main dan bertanya pada Sorin. Jelaskan padaku, apa ini Sorin? Sorin yang terengah-engah takjub menjawab, itu adalah cermin ajaib.